Baik teman-teman, kita mengikuti renungan yang dibawakan oleh Romo Lukas dari acara Misa Thanksgiving Day oleh CFC Indonesia Couple for Christ. Tuhan memberkati kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau melihat fakta, hidup kita masih di dalam pandemi COVID-19. Di sana sini, bagi sebagian orang, hidup itu terasa berat. Kita mengalami krisis global juga, dan itu menerpa banyak bidang di dalam kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan seterusnya. Maka orang sering mengatakan bahwa hidup di masa kini tidak sedang baik-baik saja. Tetapi mengapa kita hari ini bersyukur, merayakan atau bersyukuri kehidupan kita, merayakan Thanksgiving Day? Ada yang pernah menulis kata-kata ini: jika engkau memandang hidup dengan rasa syukur, semuanya menjadi indah dan luar biasa. Gubuk menjadi nyaman bagi istana, dipan keras menjadi empuk bagi sleeping bed, nasi putih dan tempe tahu bagi sarapan raja. Setiap hari adalah hari yang baik, setiap saat adalah saat yang indah. Berjalan, duduk, dan berbaring adalah kebahagiaan hidup. Bekerja, berkeringat, dan berjerih payah adalah kepuasan dan kemuliaan hidup. Tetapi jika engkau tidak mampu bersyukur, semua yang baik dan indah akan menjadi jelek dan menyakitkan. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan adalah penderitaan. Tiada hari tanpa kegelisahan, tiada hari tanpa kejenuhan. Bukan hidup yang membuat engkau jenuh, tetapi ketiadaan rasa syukur yang membuat semuanya menjadi jelek dan menjenuhkan. Kesulitan sebesar apapun akan terasa wajar bagi jiwa yang tetap melebihkan syukur daripada mengeluh. Karena bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Jiwa yang bersyukur akan berbahagia, bahkan di atas masalah. Percayalah, bersyukur itu ajaib. Contoh konkret, Maria dengan Magnificatnya mengungkapkan rasa syukur akan karya Allah di dalam hidup. Saya sering menantang orang untuk membuat Magnificatnya sendiri masing-masing. Syukur-syukur ditulis dengan baik, atau ditik dengan jenis huruf yang bagus, lalu dibingkai, ditempelkan. Ini loh Magnificat, supaya tahu persis bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu memang nyata di dalam hidup kita. Kita tahu Yesus pun di beberapa tempat di dalam Injil mengungkapkan rasa syukur itu. Ketika dia mau memperganakan roti di dalam mujizat pergangan roti, dia mengucap syukur. Ketika membangkitkan Lazarus, dia pun mengungkapkan rasa syukur. Ketika mengadakan perjamuan akhir dengan para muridnya, dia mengungkapkan rasa syukur juga kepada Tuhan. Saya kira kalau kita membaca surat-surat Paulus, maka di dalam awal surat-suratnya selalu diungkapkan rasa syukur dia kepada Tuhan. Bagaimana kita mencontoh juga Yesus, Maria, dan Paulus yang di dalam hidupnya terus bersyukur kepada Tuhan. Maka di Amerika memang ada hari Thanksgiving. Tanggal berapa itu? Kamis akhir November. 24 November. Ya, Kamis terakhir. Katanya orang Minahasa juga mengungkapkan rasa syukurnya dengan hari khusus untuk bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, dalam filsafat Jawa
orang yang sulit bersyukur itu cenderung ngoyo. Ngoyo berarti memaksakan diri. Tapi yang kedua, dia akan berlaku atau cenderung mongso, menjadikan keserakan sebagai berhala, sebagai fokus untuk penyembahan. Dan juga yang ketiga adalah tekun, selalu memperhitungkan untung rugi. Maka kalau ketiga itu ngoyo, mongso dan tekun itu menjadi membulat, maka ujung-ujungnya nolongso, menjadi takdir. Itulah yang harus kita ingat juga, kebijaksanaan lokal yang bisa saja mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Sering diungkapkan bahwa orang yang bersyukur melihat hidup itu sebagai anugerah, bukan sebagai kutukan. Maka lalu hidup itu penuh warna, seperti lukisan yang penuh warna, yang indah, kalau dipandang itu enak. Tapi juga hidup itu berharga. Maka orang lalu menjadi betah dan menikmati hidup. Juga orang yang bersyukur mengerti mengapa aku ini diciptakan. Sering kita berlaku salah, seolah-olah Tuhan memang semestinya terus berbuat baik kepada kita. Lalu kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Juga kita diingatkan orang yang bersyukur itu menjadikan hidupnya subur. Maka orang itu menerima bahwa hidup ini adalah gratis dari Tuhan. Lalu membangun hidupnya juga sungguh bermurah hati dan dermawan. Maka orang bisa saja menjadi tanda kebaikan Allah di dalam hidupnya, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk dunia dan untuk sesama. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi rahmat. Tapi juga orang yang bersyukur bisa sungguh menjadi saksi kemuliaan Allah. Kita contohkan misalnya di dalam hidup Fransiskus Saverius yang hari ini kita rayakan. Bagaimana orang bisa mengungkapkan rasa syukurnya untuk sungguh menjadikannya berkat bagi dunia. Salah satunya tentu di dalam karya-karya penyebaran Injil. Tadi di dalam Injil disebutkan mengenai amanat agung dari Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagaimana kita boleh mengungkapkan rasa syukur kita juga untuk menjadi misionaris domestik di lingkungan kita masing-masing? Apakah aku sungguh mau menjadi saksi Kristus? Kan kita seringkali ingat kami itu adalah altar dari Kristus, menjadi Kristus yang lain. Mungkin kita tidak usah besar-besaran pergi kemana-mana, tapi di lingkungan kita apakah aku sungguh bisa mewartakan Injil dengan hidup? Baik dalam kata-kataku, dalam perbuatanku, aku sungguh menjadi Injil yang berjalan. Seolah-olah orang yang entah pun bisa melihat hidup kita yang sungguh-sungguh menampilkan Injil yang berjalan. Kebaikan-kebaikan kita bisa dilihat orang, dan orang lalu berkata, dia sungguh pengikut Kristus yang sejati. Mungkin pernah mendengar kata-kata dari Mahatma Gandhi, tokoh terkenal India, yang pernah mengatakan, saya itu senang dengan Kristus karena dia membaca sekian banyak teks Injil yang memberikan inspirasi bagi dia. Dengan berkata, saya senang dengan Kristus, tapi saya tidak senang dengan orang-orang pengikutnya yang terus-menerus mewartakan Kristus, tapi cara hidup mereka jauh dari Kristus. Kita mestinya sungguh menjadi Injil yang berjalan, di mana orang-orang sungguh akan berkata betul bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, saya selalu mengajak Anda semua untuk terus bersyukur terhadap apapun yang sungguh kita dapatkan dari Allah. Tubuh yang sehat, otak yang mungkin baik, bahkan cerdas, iman yang tidak perlu menjadi Katolik, menjadi Kristen,
Juga bersyukur atas pendidikan yang boleh kita raih. Bersyukur atas keluarga kita, bersyukur atas teman-teman kita yang baik. Bersyukur terhadap orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita dan kita sayangi, tapi sekaligus menyayangi kita. Kita bersyukur atas negara kita. Kita pun bersyukur tentang hal-hal yang sesungguhnya kita alami di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang boleh kita dapatkan dari hidup Santo Fransiskus Saverius, dia itu adalah misionaris yang bisa pergi kemana-mana. Kita bayangkan kalau dia tidak pernah pergi ke Sulawesi, ke Ambon, ke Ternate, mungkin gereja di Indonesia tidak seperti sekarang ini. Memang karya-karya Allah bisa membuat sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, tapi rintisan sejarah tidak boleh kita pungkiri. Kita mengambil inspirasi dari hidupnya yang berani menjelajahi banyak tempat, tapi juga hidupnya diwarnai dengan sikap kepahlawanan, tapi juga kemartiran. Semoga hidup kita juga terinspirasi dengan semangatnya yang misionaris, tapi juga yang Tuhan memberkati. Amin. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang telah menyatukan kita berkat Santo Fransiskus Saverius ini berkenan menyucikan dan melindungi saudara agar hidup dalam damai. Amin. Semoga Kristus yang melalui diri Santo Fransiskus Saverius membukakan kembali kekuatan Paskah, berkenan menjadikan saudara saksi Injilnya yang sejati. Amin. Semoga Roh Kudus yang melalui diri Santo Fransiskus Saverius memberikan tanda persaudaraan penuh kasih, berkenan menjadikan saudara tanda yang indah bagi kesatuan